Hai Scorpio, selamat datang di readingan Asmara Timeless ya. Ini untuk asmaramu 14 hari ke depan. Hari pertama adalah hari dimana kamu nonton video ini ya. Kalau kondisi kamu sesuai ya mungkin ini untukmu. Kalau tidak sesuai ya tidak cocok ya bukan untukmu ya. Kalau nggak resonate di sini, silakan cari reading untuk zodiak moon, rising, dan Venus kamu ya. Silakan lihat linknya di description box, sudah ada gimana caranya kamu bisa ngelihat zodiak moon, rising, Venus kamu, oke? Buat cross watcher ya, oke, silakan aja kalau kamu cross watch, tapi mohon sopan di kolom komentar ya. Dan sekali lagi ini adalah bacaan umum yang artinya tidak bisa terfokus untuk satu orang saja. Mungkin bacaannya general, terlalu umum, tidak spesifik ya, yang namanya general umum, general reading ya. Jadi kalau mungkin tidak bisa resonate untuk semua kamu ya. Terima aja ini sebagai suatu saran atau suatu hiburan ya. Dan jangan ditelan mentah-mentah atau jangan diterima sebagai kebenaran yang absolut ya, karena ini hanyalah membaca prediksi energi aja, oke, teman-teman. Baik, Scorpio, mari kita lihat dari Romance Angels. Scorpio, apa yang terjadi dengan Scorpio? Asmara Scorpio 14 hari ke depan. Langsung ada satu kartu yang meluncur, stay optimistic about your love life. Oke, sebentar, ini aku geser dulu ya. Stay optimistic about your love life. Tetap optimis tentang kehidupan cintamu ya Scorpio. Jangan pesimis kalau misalnya kamu menunggu dia nggak datang-datang atau saat ini kamu sudah dalam hubungan yang tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, mungkin tidak jauh dari harapan kamu ya. Tetaplah optimis karena sebenarnya semua orang yang kita tarik itu adalah sebenarnya untuk kita belajar ya. Kalau kamu sudah dalam hubungan dan mungkin orang yang kamu saat ini dengan kamu itu bukan tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, mungkin dia adalah sarana kamu untuk belajar sebenarnya ya, belajar untuk menjadi orang yang lebih baik ya. Dan juga jangan putus asa karena sebenarnya ya Tuhan itu maha kasih ya, Tuhan itu kan maha cinta ya. Jadi kalau kamu saat ini mungkin dalam kondisi dimana percintaan kamu itu banyak tantangan ya, tetap optimis, tetap berpositif thinking gitu ya, karena Tuhan pasti akan kasih yang terbaik pada saatnya gitu ya. Dengan syarat tentu aja. Syaratnya apa? Syaratnya kita melakukan tindakan yang sesuai pastinya ya. Tindakan yang sesuai. Jadi jangan hanya berpangku tangan atau apalagi merasa putus asa dengan apapun saat ini kondisi kamu ya. Pasti akan ada jalan ya. Bottom of the deck-nya adalah worth waiting for ya. Oke, divine timing, pada saatnya tadi aku katakan ya. Pada saatnya pasti kamu juga akan ketemu dengan orang yang sesuai dengan harapan kamu atau cinta yang kamu harapkan. Atau saat ini yang kamu lagi menunggu si dia ya. Menunggu si dia ini mungkin ya, saat-saat penantian ini mungkin memang bukan sesuatu saat-saat yang menyenangkan mungkin ya, karena kamu harus sangat sabar, tetapi dia layak untuk ditunggu ini ya.
kata-katanya dia layak untuk ditunggu ya. Ada lagi, very soon. Beberapa di antara kamu yang menanyakan waktu ya. Jadi ya ada potensi ya, timeline meskipun sama-sama Scorpio tapi timelinenya beda-beda ya. Ada yang segera ketemu dengan dia, cinta dambaanmu itu, atau ya mas kamu harus menunggu dulu ya, tapi itu layak untuk ditunggu, dia layak untuk ditunggu. Dan untuk kamu yang udah dalam hubungan ya, kamu sudah dalam hubungan, mungkin ini saatnya untuk kamu mereview kembali hubungan kamu dengan dia ya. Dan ingat, siapapun orangnya yang saat ini bersama kita adalah itu kita sendiri yang menariknya. Jadi jangan kita belajar untuk tidak menyalahkan orang lain dengan apa yang kita alami ya. Kita belajar untuk memetik pelajaran ya, petik pelajaran yang saat ini misalnya hubungan kamu dan dia tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Petik pelajarannya itu apa? Karena semuanya itu sebenarnya untuk kita belajar ya. Kita dilahirkan di dunia ini kan sebenarnya untuk kita belajar ya. Ini sekolah kehidupan di bumi ini adalah sekolah. Jadi kalau kita tidak mau belajar, kita tidak mau memetik pelajarannya, nanti kita disuruh remedial. Kita disuruh remedi, kita akan disuruh belajar terus, mengulang pelajaran yang sama. Artinya kamu akan dihadapkan pada masalah yang sama terus gitu ya. Jadi kamunya sendiri juga harus mau berubah. Jadi jangan berusaha untuk merubah pasangan kamu, tetapi merubah cara pandang kamu terhadap pasangan kamu ya, Scorpio. Oke, mari kita sama-sama belajar ya, semuanya belajar. Oke, jadi jangan malas untuk belajar. Kalau mau belajar artinya adalah tidak menyalahkan orang lain ya. Kalau sampai detik ini masih terus menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dalam hidup kita, berarti kita belum mau belajar ya. Kalau nggak mau belajar, sekali lagi, kalau kita tidak mau belajar, nanti alam yang akan menendang kita, istilahnya kita dipaksa loh ya, justru akan semakin nggak enak lagi yang nanti datang ke kita, atau peristiwa apapun tantangannya akan semakin berat ya. Ada Princess of Autumn ya. Oke, Autumn kalau di kartu ini adalah Pentacle ya. Kalau di kartu ini dia ada Pentacle, jadi Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Taurus, Virgo, Capricorn ini adalah membaca energi yang masuk ya. Si Princess of Autumn ini adalah seorang cheerful ya. Cheerful tuh bahagia berarti. Ceria ya. Ceria, dapat dipercaya, cerdas, tapi agak jahil gitu ya. Lihat mukanya cute banget ya. Nah, di sini banyak buku ya. Biasanya buku itu simbol dari pengetahuan ini ya. Aku tadi bilang belajar ya kan. Petik pelajarannya ya kan, belajar. Oke. Sebentar. A wonderful opportunity related to your work or education, such as promotion or scholarship. Oke, beberapa di antara kamu kalau umum mungkin ini adalah mengenai kesempatan ya. Kesempatan sekolah, promosi, beasiswa. Oke, tapi kalau aku melihat ini juga kesempatan untuk mewujudkan, karena kartu Pentacle ya, kartu Autumn ini atau Earth ini dia adalah elemen bumi, yang artinya elemen perwujudan ya, sesuatu yang sudah dipadatkan gitu ya kan. Jadi kalau aku melihat ya, ini ada kesempatan di hubungan kamu
ya, kesempatan untuk ketemu dengan dia ya. Kalau kamu udah mungkin kemarin pakai law of attraction ya, ini punya kesempatan untuk segera ketemu dengan dia, mewujudkan cinta yang kamu mau. Kalau yang belum ketemu ya, kalau mungkin yang sudah berpasangan, kamu memang sedang mengusahakan ya, sedang mengusahakan hubungan yang lebih baik. Jadi di sini kamu diminta untuk grounded. Artinya adalah ya petik pelajarannya ya kan, ini tadi tentang belajar. Oke, Nine of Spring. Nine of Spring adalah Nine of Spring. Gazelle ini apa ya, mirip rusa tapi dia bukan rusa ya. Ini kayak melompat bahagia gitu ya, kayaknya ceria gitu ya, tanpa beban. Oke, Spring adalah energinya Aries, Leo, Sagittarius ya. Tadi Virgo, Capricorn, Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kamu sudah bekerja keras ya, dan apa yang telah kamu buat atau ciptakan itu adalah impresif itu mengesankan dan harus atau layak untuk dilindungi. Oke, annoying challenges may pop up. Oke, ya tadi aku katakan challenge ya, atau tantangan ya. Tantangan, mungkin ada beberapa tantangan dalam hubungan kamu. Fokus. Ada tantangan dalam hubungan kamu saat ini yang ini mungkin akan muncul gitu ya, beberapa tantangan dalam kehidupan kamu ya, baik kamu yang sudah memiliki hubungan atau mungkin juga kamu yang baru menunggu dia ini ya. Tetapi jangan khawatir, kamu akan melewatinya ya, just as you have in the past. Oke, jadi kamu akan melewati ini. Kartu ini bilang bahwa kalau saat ini mungkin kamu mengalami banyak tantangan dalam kehidupan hubungan asmara, kamu dikatakan jangan khawatir, karena sebenarnya di masa lalu pun mungkin kamu sudah punya pengalaman itu ya, dan kamu sudah bisa melewatinya. Artinya saat ini pun kamu juga bisa melewati tantangan ini ya. Oke, mari kita lihat apa sih yang sebenarnya menjadi tantangan kamu dalam hubungan ini. Buat kamu yang udah di dalam hubungan maupun yang masih menunggu si dia, apa tantangan kamu dalam asmaramu ya. Oh, ada energi Spring lagi ya, energi Spring lagi, yaitu energi Aries, Leo, Sagittarius. Prince of Spring, Sagittarius ya. Ya, ini cuman membaca kemungkinan ya, Sagittarius. Dan kita punya tadi Page of Pentacle ya. Page of Pentacle adalah tadi ada energi Earth ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Wow, dia pakai mahkota, dia juga ada mahkota. Si Pangeran Spring ini apa sih, energetik, seseorang yang ini ada orang ya, berarti ada orang ya, ada energi si dia mungkin ya, seorang yang energetik ya, seorang yang aktif mungkin ya, penuh energi, optimis, kreatif, dan orangnya santai gitu ya. Monarch butterfly, creative opportunities that you feel passionate about are fluttering your way. Oke, lagi ada opportunity, ada kesempatan ya, lagi-lagi ada kesempatan ya. Sebentar, aku ngeluarin dulu.
banyak kesempatan dan banyak perubahan kayaknya nanti ya. Jadi buat kamu yang mungkin masih stuck dengan dalam hubungan, mungkin akan ada suatu fase baru. Mungkin kamu masih berhubungan dengan orang yang sama gitu ya, tapi fasenya baru, atau hubungan kamu sama dia menuju ke berkembang ke arah yang baru. Misalnya mungkin lebih baik, komunikasi di antara kalian lebih baik mungkin ya. Kalian juga mungkin lebih erat satu sama lain, lebih mencintai, lebih saling memahami, seperti itu ya. Dan ini kartunya juga sebenarnya kalau Nine of Spring ini kayaknya akan mencapai tujuan gitu. Sesuatu yang belum ya, ini kan waiting ya, dia waiting. Dan tadi juga ada very soon. Sebentar, aku ambil very soon ya. Jadi kelihatannya dia ini kondisi kamu saat ini adalah menunggu ya, sedang menunggu, sedang dalam perjalanan, belum sukses banget belum mencapai apa yang kamu inginkan saat ini, tapi ini sudah dalam perjalanan. Artinya ya saat ini kamu kalau memang yang lalu-lalu itu sudah kamu usahakan dengan kerja keras mungkin ya, mungkin ini akan segera mencapai hasilnya, segera mencapai titik terangnya. Mungkin kalau kamu yang masih dalam hubungan, kenapa ya hubungan aku stuck gini aja, sampai kamu merasa pesimis, itu kenapa dikatakan kamu harus optimis ya. Mungkin ya ini akan segera ada titik terang buat hubungan kamu dan dia ya, yang semakin baik gitu ya. Kalau buat kamu yang lagi ini saat ini masih menunggu dia, mungkin ya ini akan kamu segera akan ketemu ya dengan dia ya. Jadi ini saat-saat menunggu, saat-saat penantian, saat-saat akan sampai gitu, belum sukses tapi segera menuju sukses. Jadi kamu mesti bersabar ya, untuk saat ini kamu mesti bersabar dulu ya. Tantangan kamu adalah kesabaran nih ya. Mari kita lihat hasilnya apa. Blocking kamu dalam hubungan ini apa sih? Apa blocking kamu? Apa yang menghambat kamu untuk mewujudkan cinta seperti yang kamu inginkan, atau mendapatkan cinta seperti yang kamu inginkan? Apa? Oke, kita dapat spring lagi. Rem itu apa ya? Kayak kambing gunung gitu ya. Ini five of spring, five of wands ya. Jadi ya occasionally you may experience clashes with others. Mungkin kalau buat kamu yang udah dalam hubungan saat ini banyak pertentangan, sering bertengkar, mungkin banyak tidak sinkron kamu sama dia. Kelihatannya masih ego satu sama lain ya. Jadi yang ada seperti si ini ya, rem ini, si kambing gunung ini. Aku nggak tahu ini kambing gunung atau apa ya, penangkapku ini ya. Dia ngedeketin kepala kan ya, beradu kepala itu ya kan. Kepala di sini aku simbolkan sebagai mungkin adalah suatu kepercayaan atau ideologi atau cara pandang kamu dengan dia yang berbeda gitu ya. Cara kamu berpikir, cara dia berpikir, apa yang di otak kamu dan dia itu sering nggak sinkron gitu ya. Ada petirnya sebagai tanda ini ada clash itu apa ya, ada bertengkar gitu lah ya, bermusuhan gitu ya sebenarnya. Ya, jadi mungkin sama-sama mempertahankan pendapatnya masing-masing ya. Ini buat kamu yang udah berpasangan nih kayaknya. Sama-sama mempertahankan pendapatnya masing-masing, sama-sama nggak mau kalah gitu. Yang akhirnya ada ya
Capek nggak sih kalau kamu sama dia seperti ini terus ya? Ya kan? Stres ya, stres jadinya. Oke. If you decide the matter is worth your enemy, then do what you can to minimize the conflict. Nah, ini dia. Minimalkan konflik ya, karena ini Five of Wands itu tentang kompetisi, tentang enmity, apa sih, permusuhan, atau tentang ya itu tadi ya, bertengkar gitu ya. Inilah tantangan kamu, meminimalkan konflik ya. Sepertinya yang memblocking hubungan kamu dan dia tidak lancar itu karena adu kepala nih. Adu pendapat, tiada henti, ego, sama-sama maju, sama-sama mau jadi yang sama-sama menguasai mungkin, atau kamu ingin membentuk pasanganmu seperti yang kamu mau, atau sebaliknya pasangan kamu sepertinya inginkan kamu seperti yang dia mau. Jadi malah yang ada setiap hari bertengkar dong ya. Stres kan, capek gak, ya kan? Minimalkan konflik tanpa mengorbankan tujuan atau keyakinan. Jadi kompromi ya, kompromi nih, kompromi, mesti kompromi ya. Oke. Berkat apa yang bisa kamu harapkan sih dari hubungan kamu ini ya, dari hubungan ini, atau buat kamu yang masih menunggu, berkat apa yang akan datang buat kamu ya. Mari kita lihat. Dia ngeflip ya, Ace of Pentacle. Ace of Pentacle itu adalah kesuksesan ya, sukses secara ya, berkelimpahan sebenarnya. Jadi apa yang kamu mau saat ini, apa yang kamu mau, apa yang kamu harapkan ya. Tadi ini si Five of Wands ini masih dalam ya, dia masih dalam perjalanan ya kan, menuju kesuksesannya, menuju ke tujuannya. Tapi kalau di sini sudah, artinya ya kalaupun saat ini kamu masih dalam kondisi ini ya, masih dalam kondisi banyak tantangan, masih dalam kondisi banyak pertentangan, pertengkaran ya, pada saatnya nanti juga kalau kamu memetik pelajarannya, sekali lagi ya, harus melakukan tindakan perbaikan ya kan, tindakan koreksi, harus memetik pelajarannya ya kan. Kalau sudah memetik pelajarannya pastinya akan berhasil ya. Nggak bisa fokus sih, hello fokus. Oke. Ya, kamu bisa mengharapkan air terjun windfall, bukan air terjun nih, datangnya atau apa ya, melimpah ya, kelimpahan ya, seperti uang ya, berkat yang datang seperti uang atau bantuan dari apapun ya, serendipitous meeting ya. Jadi pertemuan dengan siapapun yang tidak terduga, atau yang ya, ini buat kamu yang belum ketemu ya, mungkin kamu akan ketemu dia segera kan, very soon ya. Jadi intinya di sini adalah apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan, afirmasikan, sebenarnya akan segera terwujud ya. Selama apa tadi yang harus kamu lakukan, apa, petik pelajarannya ya.
memetik pelajarannya. Oke, kamu energinya dapatnya spring dan autumn ya. Spring dan autumn, Aries, Leo, Sagittarius, dan Virgo, Taurus, Capricorn ya. Itu energi yang paling kuat berada di sekitar kamu ya. Petik pelajarannya apa dan lakukan tindakan perbaikan kalau memang hubunganmu saat ini sedang banyak tantangan ya. Kalau kamu sedang menunggu si dia, bersabarlah ya, sabar aja, berkat akan datang kok. Oke ya. Dan intinya adalah sabar dan memetik pelajaran. Dan kelihatannya kalau si ini juga mengajarkan kerendahan hati ya. Artinya apa? Kerendahan hati, mau mendengarkan pasangan kamu, pendapat pasangan kamu, mau menghargai pendapatnya, mau memberikan ruang bagi dia juga untuk menjadi dirinya sendiri ya. Dan kamu juga harus, kalau pasangan kamu tidak memberi ruang untuk menjadi diri sendiri ya, kamu harus minta itu, minta atau kompromi bahwa ya kalian harus menjadi masing-masing menjadi diri sendiri, yang artinya tidak tidak harus menjadi, kalau pasangan kamu mencintai kamu, maka dia akan mencintai kamu dengan apa adanya kamu ya kan. Begitu juga kamu, kalau kamu benar-benar mencintai pasanganmu, maka kamu harus belajar untuk mencintai dia apa adanya dia, gitu kan ya kan. Jadi belajar untuk mencintai apa adanya, belajar rendah hati, tidak pakai ego ya. Karena ya kalau kamu sama dia sama-sama pakai ego, itu namanya kalian bukan hubungan cinta ya. Kalian maunya bersaing dong. Gimana kalau dalam suatu hubungan maunya bersaing, saling mintanya menang-menangan, atau maunya menjadi lebih superior dari yang lain, itu namanya bukan cinta ya kan. Itu namanya permusuhan. Itu namanya persaingan. Romance Angels apalagi untuk Scorpio ya. Baik, ini beberapa kartu ya. Engagement ya, kehidupan cintamu ascending to higher level of commitment. Meningkat ke level yang lebih tinggi, level komitmen yang lebih tinggi. Aku tadi di awal bilang hubungan kamu masih dengan yang sama, tetapi hubunganmu berkembang ke arah yang lebih baik ya kan. Beberapa di antara kamu ada pertunangan atau jadian ya, jadian ya. Yang belum ketemuan bisa ketemu dia dan jadian. Ada yang semula masih pacaran aja meningkat ke pertunangan ya, atau yang udah menikah mungkin hubungan kalian diperbarui menjadi lebih baik lagi. Ada beberapa faktor yang mungkin memicu konflik mungkin ini ya, masalah agama atau karir dan finansial ya. Di sini juga Ace of Pentacles ini, Ace of Autumn ini juga mengatakan, menandakan suatu kesuksesan dalam materi ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu kamu cemaskan dong ya. Sabar, petik pelajarannya, dan ya serahkan kepada divine plan. Selalu aku ulang-ulang ya, karena ini juga pelajaran untuk aku pribadi sebenarnya. Menyerahkan hidup kita itu kepada divine plan, karena menyerahkan hidup kita kepada rencana ilahi ya. Karena memang sebenarnya ya hidup kita itu sudah didesain
sebelum kita turun ke dunia ini gitu ya teman-teman, sudah ada misi. Jadi jiwa kita itu sudah ada misinya. Jadi kamu hanya sekedar untuk menggenapi misi itu. Kalau kamu bersedia untuk menyerahkan kepada semesta, bersedia dibentuk oleh alam semesta, sebenarnya kamu tidak harus mengalami ini tadi Five of Spring yang nggak harus gontok-gontokan adu kepala seperti ini ya. Kamu bisa hidup nyaman. Kenapa? Karena ya kamu rendah hati. Rendah hati artinya juga belajar untuk tidak mengontrol segala sesuatu itu seperti yang kita mau ya. Menyerahkan kepada penyelenggaraan ilahi itu juga suatu bentuk kerendahan hati ya, tidak ego ya. Jadi tantangan kamu adalah untuk melepaskan egomu, memetik pelajarannya ya teman-teman. Kalau kamu udah melakukan itu, sebenarnya ya nanti akan membaik dengan sendirinya kok ya kan. Kesuksesan juga akan datang energinya ya, Ace of Pentacles tadi ya. Dan juga kalau masalah keuangan sebenarnya ya mungkin saat ini tantangan kamu dalam masalah keuangan, sebenarnya ya kembali serahkan kepada Tuhan. Tuhan itu Maha memelihara ya. Kita saling mengingatkan, sebenarnya ini juga untuk mengingatkan aku, Tuhan itu Maha memelihara teman-teman ya. Gak akan mungkin Tuhan itu membiarkan kita kelaparan selama kita itu percaya bahwa ada rencana ilahi yang besar buat kita ya. Selama kita mau melakukan tindakan yang perlu ya, tetap bekerja, berusaha, memetik pelajarannya mau belajar untuk jadi orang yang lebih baik ya, maka udah nanti semuanya akan ditambahkan kok ke kita. Oke, itu aja buat Scorpio ya. Semoga bermanfaat dan menjadi renunganmu ya. Silakan subscribe, like, share ke semua sosial media kamu kalau ini bermanfaat ya. Dan terima kasih. Apalagi thank you udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.